Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aktsiru min qouli la ilaha illallah. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 9 alam yang akan dilalui oleh manusia. Yang pertama yaitu alam ruh. Alam ruh akan terjadi dialog manusia atau ruh dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum. Manusia bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu ruh menjawab, qalu bala, benar, engkau adalah Tuhan saya atau Tuhanku. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4000 tahun yang lalu, sebelum ruh ditiupkan ke jasad, ruh berada di Lauhul Mahfuz. Yang kedua yaitu alam rahim. Alam rahim, ketika berusia jasad atau bayi ini atau janin 4 bulan, maka ruh ini akan ditiupkan. Di alam kandungan ini usia kita kurang lebih 9 bulan 10 hari, lalu Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita dari alam rahim ke alam dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita posisi berada di alam ketiga, yaitu alam dunia. Di alam dunia ini kita dipersiapkan oleh Allah untuk memperbaiki bagaimana supaya bekal sebanyak-banyaknya dipersiapkan untuk menuju kampung akhirat. Dunia ini ladang ujian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas beserta isinya untuk penghuni atau penduduk dunia ini. Mereka difasilitasi apakah dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka tetap bersyukur kepada Allah, atau sebaliknya mereka ingkar kepada apa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika mereka bersyukur kepadaku, maka aku akan tambahkan nikmat kepadanya. Jika mereka ingkar, maka sungguh adabku sangat pedih. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah informasi penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai hamba selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas tentang alam yang keempat, yaitu alam barzah atau alam kubur. Di alam kubur ini akan ada pertanyaan dari mungkar dan nakir. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Ma imamuka? Siapa imammu? Ma ikhwanuka? Siapa saudaramu? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditanya oleh mungkar dan nakir. Semua pertanyaan ini sudah dibuka di alam dunia, tapi apakah kita bisa menjawab di alam barzah? Belum tentu, karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sering kita lakukan di alam dunia. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Apakah dalam keseharian kita terus mengingat Allah, ataukah kita
jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sering sholat 5 waktu, sering mendengar azan lalu kita terus menunaikan perintah Allah, ataukah kita jauh daripada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Man nabiyuka, keimanan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian man imamuka, siapa imammu? Apakah engkau tiap hari membaca Al-Qur'an sebagai petunjuk atau pedoman di dalam dunia? Kalau kita tidak membaca, maka Al-Qur'an pun akan jauh dari kita. Kemudian man ikhwanuka, siapa saudaramu? Kalau kita terus bersilaturahmi, maka kita akan mengenal siapa saudara kita. Alam berikutnya yang kita akan bahas yaitu di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita akan ditanya. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, umur, tentang umur. Umur ini apakah digunakan dengan baik atau keburukan? Jika umur ini kita gunakan dengan kebaikan, maka kita menjadi orang yang beruntung. Jika umur ini digunakan dengan keburukan, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Kemudian masa muda. Apakah masa muda ini digunakan dengan baik? Digunakan untuk menuntut ilmu atau aktivitas positif lainnya? Jika masa muda ini digunakan dengan hal-hal yang bermanfaat, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Ini masa muda. Sebaliknya, jika masa muda digunakan untuk hal-hal yang maksiat, yang negatif, maka dia menjadi orang yang merugi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ilmu. Apakah ilmu yang dia miliki, dia amalkan, dia sampaikan, ataukah ilmu ini dia simpan saja di dalam lemari? Kalau ilmu ini dia manfaatkan, dia amalkan, maka ilmu ini akan bermanfaat. Kemudian yang keempat, harta. Harta akan ditanya, dari mana kamu dapatkan harta dan untuk apa kamu belanjakan? Jika harta ini yang diperoleh dari hal yang halal dan dibelanjakan dengan cara yang baik, maka dia menjadi orang yang beruntung, bukan orang yang merugi. Alam selanjutnya adalah alam hisab. Hisab artinya perhitungan. Di situ akan dihisab, akan dibuka seluruh lembaran catatan kita. Apakah catatan kita catatan putih atau catatan hitam? Jika catatan kita baik, maka tergolong catatan yang putih. Jika catatan kita hitam, maka kita tergolong orang yang tidak baik catatannya. Kemudian alam berikutnya itu alam mizan, timbangan. Di alam mizan ini diletakkan di timbangan, apakah neracanya berimbang atau berat kanan atau berat kiri. Kebaikan dan keburukan ditimbang. Kedua sisi diletakkan di dacing. Apakah di dacing ini, di timbangan ini, beratnya kepada kebaikan atau kepada keburukan? Jika kebaikan kita lebih berat, maka kita orang yang beruntung dan kita akan melanjut jalan yang baik ke jalan berikutnya, yaitu alam, yaitu sirat. Alam sirat ini, sirat artinya jembatan. Di jembatan ini, jika orangnya amalnya baik, maka dia akan melintasi secepat kilat. Orangnya tidak ada keberatan. Karena apa? Karena di jalan ini, walaupun panjangnya jauh, tapi dia dengan amal yang baik, maka dia akan mudah melewatinya. Tapi orang yang amalnya buruk, ada yang jalan dengan wajahnya, ada yang jalan dengan tangannya, ada yang bungkuk, ada yang merunduk, berbagai macam, tergantung amal masing-masing. Kemudian alam yang berikutnya yaitu surga dan neraka. Jika dia golongan orang yang beruntung, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
amalnya waktu di dunia, dia sudah persiapkan bekal sebaik-baiknya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan langsung masuk ke dalam surganya Allah tanpa ada hisab, tanpa ada pertanyaan. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di neraka sudah pasti semasa di dunianya dia tidak mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Dia gunakan waktunya hanya untuk perkara maksiat, berbuat yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan singkat tentang 9 alam yang akan dilalui oleh manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.